Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore ataupun juga selamat malam bagi kalian yang sedang menonton video aku. Selamat datang dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita. Oke, hari ini teman-teman saya ingin membahas terkait dengan topik yang satu ini yang saya kira menarik untuk diangkat karena tidak semua dari kita itu berasal dari basicnya adalah hukum bisnis. Nah, masih di seri berpendapat, hari ini saya akan mengulas terkait dengan topik mengurai perbedaan badan usaha dan juga badan hukum. Nah, tentu pasti ada juga yang belum tahu ya, apa sih sebenarnya beda antara badan usaha dan juga badan hukum. Nah, sebelum kita bahas tentang perbedaan konkretnya atau spesifiknya, lebih baik kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan badan usaha dan juga badan hukum. Teman-teman semua perlu kalian tahu bahwa badan hukum itu merupakan subjek hukum buatan. Kok bisa? Bisa karena memang subjek hukum ini dibuat oleh manusia tetapi berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku atau hukum yang berlaku. Nah, peraturan yang mengatur terkait dengan badan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT yang saat ini beberapa pasalnya itu telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan badan hukum itu? Seperti yang tadi saya katakan bahwa badan hukum itu adalah subjek hukum buatan. Kalau dari bahasa asingnya itu adalah artificial persons. Artinya subjek hukum mandiri yang memang dibuat oleh manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa badan hukum yaitu suatu badan yang memang menyandang hak dan juga kewajiban sendiri sehingga status maupun juga kedudukannya dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum natural. Artinya apa? Bahwa badan hukum ini berarti secara mandiri itu bisa melakukan hubungan hukum, kemudian membangun hubungan bisnis dengan pihak lain ataupun juga pihak ketiga dan juga dapat digugat maupun menggugat di muka pengadilan. Tapi tunggu dulu, karena badan hukum ini merupakan subjek hukum buatan, maka secara tindakan, maka perwakilannya itu diwakilkan melalui pengurusnya. Siapa pengurus badan hukum? Pengurus badan hukum yaitu adalah pendiri, yang kedua pemegang saham, dan juga secara struktural seperti komisaris, direksi, dan lain sebagainya. Contohnya apa sih kalau badan hukum itu? Ya, seperti misalnya PT atau perseroan terbatas, operasi, yang ketiga yayasan, sampai dengan perkumpulan. Lalu badan usaha itu yang seperti apa kalau misalnya dia berbeda dengan badan hukum? Secara definisi, badan usaha itu adalah perusahaan yang memang dimiliki, dibangun oleh beberapa pengusaha. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh laba. Pada prinsipnya, badan usaha itu ada hubungan komplementer antara para pihak sehingga mereka satu kesatuan dalam hal membangun usaha tersebut. Lalu, perbedaan mendasar antara badan hukum dan badan usaha itu seperti apa, Kak? Nah, teman-teman perlu kalian tahu bahwa perbedaan mendasarnya adalah pertama, ada pemisahan harta kekayaan antara badan hukum dan juga badan usaha. Kemudian yang kedua, ada pertanggungjawaban hukumnya yang berbeda. Konkretnya seperti apa? Jadi begini, untuk badan hukum itu pada prinsipnya ada pemisahan harta kekayaan antara si badan hukum dan juga harta kekayaan si pribadi pengurusnya. Yang tadi sudah saya sebut ya, bahwa pengurus itu ada yang namanya pendiri, kemudian direksi, komisaris, dan juga pemegang saham. Nah, karena adanya pemisahan harta kekayaan antara badan hukum dengan si pengurusnya, maka sebagai konsekuensinya dalam hal pertanggungjawaban hukum, kemudian misalnya terdapat hutang perusahaan yang perlu dibayar, maka pembayarannya, pelunasannya wajib dibayar melalui harta si perseroan terbatas atau badan hukum itu sendiri, sehingga sifat pertanggungjawabannya itu terbatas, tidak sampai harta kekayaan si pengurusnya kecuali hanya terbatas pada modal yang disetorkan saja.
Jadi harta pribadi pengurusnya tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang atau pembayaran tagihan yang perlu dibayar oleh si badan hukum. Jadi ingat ya, ada pemisahan harta. Yang kedua, pertanggungjawaban badan hukum itu terbatas. Sementara pada badan usaha, seperti definisinya tadi saya jelaskan bahwa yang pertama, pada badan usaha itu memang dibangun dari beberapa pengusaha, artinya ada hubungan komplementer, sehingga harta kekayaan dari si pengurus badan usaha itu akan menjadi satu kesatuan, sehingga apa yang terjadi jika suatu waktu itu terjadi kerugian, kemudian adanya hutang yang perlu dibayar badan usaha, nah itu pembayarannya akan sampai pada harta pribadi pengurusnya. Artinya bahwa pada badan usaha, karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pengurus, maka pertanggungjawaban hukum dari badan usaha itu sampai ke harta pribadi pengurusnya. Jadi tanggung jawabnya secara apa? Secara tanggung renteng, karena ada hubungan komplementer. Tidak ada pemisahan harta kekayaan. Contohnya apa badan usaha ini? Contohnya adalah CV dan juga firma. Nah, sekarang sudah tahu ya bedanya antara badan usaha dan juga badan hukum. Jadi sekian dulu teman-teman ya ulasan dari saya, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga share video ini, manakala orang-orang lain akan memperoleh manfaat yang banyak juga, artinya memperpanjang manfaat. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.